Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang PLH, yaitu pelestarian lingkungan hidup. Baiklah anak-anakku, lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Ulang, lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan sekitar kita. Pernahkah kalian merasakan atau melihat lingkungan di pedesaan? Mungkin yang tinggal di pedesaan sudah akrab dengan lingkungan yang ada di pedesaan. Udaranya sejuk, tumbuhannya hijau, air sungainya yang jernih. Jika dibandingkan dengan perkotaan, mungkin kita sudah sulit untuk melihat air sungai yang bersih. Nah, dari lingkungan desa sama lingkungan kota tadi, kita akan melihat yaitu lingkungan itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur biotik, yang kedua unsur abiotik. Nah, anak-anakku, sebelum kita tadi mempelajari tentang lingkungan sekitar kita, tentu kita tahu dulu apa itu lingkungan. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi dan perkembangan makhluk hidup. Ibu ulang, lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Nah, sekarang kita lihat. Lingkungan itu tadi terdiri dari dua unsur. Satu, unsur biotik, dua, unsur abiotik. Sekarang kita akan bahas yang pertama. Unsur biotik adalah yaitu yang terdiri dari makhluk hidup. Kalian udah tahu kan? Yang mana yang makhluk hidup? Contohnya, satu, manusia, dua, hewan, yang ketiga, tumbuhan. Nah, jadi manusia, hewan, dan tumbuhan ini termasuk ke dalam lingkungan biotik karena dia adalah makhluk hidup. Sementara yang kedua itu adalah lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan abiotik? Yaitu yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya, ada batu, kemudian ada tanah, kemudian ada suhu, udara, cahaya matahari, kemudian juga ada air. Air ini termasuk juga lingkungan abiotik. Nah, air inilah sangat banyak sekali gunanya bagi kehidupan kita. Unsur biotik dan abiotik yang ada pada kolam, contohnya, kalau unsur biotiknya ada ikan, ada belut, ada cacing, dan yang lain-lain yang termasuk makhluk hidup yang ada di kolam. Sedangkan unsur abiotiknya atau makhluk tak hidup yang ada di kolam itu ada air, ada suhu, ada tanah, ada cahaya. Selain lingkungan biotik dan abiotik yang kita pelajari tadi, berdasarkan kejadiannya, lingkungan itu dibedakan jadi dua. Satu, lingkungan alam. Dua, lingkungan buatan. Apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi dengan sendirinya atau sudah disediakan oleh alam. Apa contohnya? Satu, hutan.
2 laut, 3 sungai, 4 danau. Nah, itu termasuk contoh lingkungan alam. Yang kedua, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang ada karena dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, pemukiman masyarakat, lingkungan industri, perkebunan, persawahan. Baiklah anak-anak Ibu, untuk kesimpulan dari materi yang telah Ibu berikan tadi, yang pertama lingkungan biotik, yaitu yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, lingkungan abiotik, yang terdiri dari makhluk tak hidup. Contohnya tanah, air, suhu, cahaya matahari. Kemudian yang ketiga, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang tersedia di alam atau yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang ada karena dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, pemukiman masyarakat, lingkungan industri, perkebunan, persawahan. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga kalian semua mengerti dan paham apa yang telah Ibu ajarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.